Vi, coba buka deh Ustadz Hakim Bawazir. Emang siapa ya, Pak Don? Ente buka dulu deh. Nih, oh ini yang di dua dunia. Ane ngomong sendiri. Ini mah yang merukiah aneh nih. Oh gitu dia. Ane nggak bisa aneh, nggak bisa aneh biarin nih. Aneh juga Pak Ustadz. Terus ngomong-ngomong Pak Ustadz, Ane ditanya Vi, ente ngaji terakhir kapan SMP? Masya Allah katanya Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya setelah mengikuti channel Syiar Dalam Gelap, timbullah rasa keinginan saya untuk ketemu dengan Pak Ustadz. Saya tunggu Pak Ustadz di Galung dari jam 10 pagi di gerbangnya itu. Iya, saya udah pindah ke atas. Wah, saya tunggu, saya tanya pemilik warung, ada nggak yang liputan di sini? Saya bilang. Nah, kebetulan alhamdulillah wasilahnya dari Teh Putri juga. Dari Teh Putri juga. Dan akhirnya ketemu ya? Alhamdulillah ini berdoa sama Allah, Allah kasih. Begitu aneh lewat, masya Allah nggak akan ketemu gitu kan. Begitu aneh lewat, ternyata ada Pak Ustadz. Aneh berhenti, alhamdulillah. Semenjak itu ketemu dengan Pak Ustadz. Karena sih berharap channel SDG ini bukan banyak subscriber, tapi lebih banyak yang mengambil manfaat. Pak Ustadz itu nggak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk bagaimana cara memakan roti, tapi bagaimana caranya murid-muridnya itu bisa membuat adonan roti sehingga bisa dinikmati. Sebelum ketemu Abah itu, wah luar biasa Bah. Mungkin dosa saya kalau dilihat udah ketutupan saya sama dosa gitu Bah. Saya akan tetap. Bener tisu, kan ada udah bilang ambil tisu. Alhamdulillah, itulah keberkahan ketika Allah berikan, curahkan kepada hambanya seperti itu. Ketika Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita, maka insya Allah makin bertambah umur kita, maka makin bertambah pula kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar dimanapun kalian berada, syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya kembali menjumpai sahabat-sahabat sekalian. Ya, channel Syiar Dalam Gelap, insya Allah pada saat ini dan mungkin insya Allah pada hari-hari yang akan datang memiliki program baru yang bersifat talk show yang berkenaan dengan sesuatu yang mungkin sedang menjadi viral ataupun sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai edukasi atau pelajaran kita di channel ini. Syukur alhamdulillah pada talk show kami yang pertama, kami memberikan tema Haflah 1 tahun Syiar Dalam Gelap dalam kancah dunia per-YouTubean. Iya. Jadi insya Allah pada malam hari ini saya akan didampingi beberapa tamu saya yang mereka itu memiliki sangkutan yang sangat kuat terhadap berdirinya channel Syiar Dalam Gelap di YouTube kesayangan kita ini. Baiklah sahabat Syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pada malam hari ini insya Allah akan didampingi oleh saudara Levi Basalamah. Ya. Pi, air biasa Pi. Ya, air. Nah, Levi ini memang dari tayangan pertama menjadi seseorang yang sangat setia membawakan air minum saya. Alhamdulillah. Ya, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ente ikhlas dan ridho ya? Insya Allah.
Alhamdulillah. Jadi gini, Vi, alhamdulillah nih SDG punya satu program baru lah gitu. Apalagi kita kan perjalanan Syiar Dalam Gelap ini kurang lebih sudah genap 1 tahun di bulan ini, di bulan Juni. Nggak terasa ya? Nggak berasa, nggak berasa ya? Hidup telah kita jalani selama 1 tahun di SDG ini, Vi. Ya, alhamdulillah. Nah, insya Allah pada malam hari ini, sahabat-sahabat Syiar dan juga Lepi, kita akan didampingi beberapa tamu. Masya Allah. Yang sengaja kita undang untuk memeriahkan suasana talk show ini. Sekaligus nanti kita akan bertanya kepada mereka. Karena mereka ini yang kita hadirkan ini memang orang-orang yang tahu betul berdirinya Syiar Dalam Gelap. Ada pengaruh besar Pak Ustadz ya? Pengaruh besar. Masya Allah. Wajib itu. Nah, itu dia. Baiklah, sahabat Syiar sekalian. Tamu saya yang pertama yang memiliki posisi sangat penting di Syiar Dalam Gelap channel ini adalah sahabat kita Hendra Sayardi. Assalamualaikum. Selamat. Ya, saya manggilnya Kang Hendra, Hendra atau apa? Hendra. Grogi juga dia. Iya. Biasa di belakang layar. Alhamdulillah. Biasa di belakang layar. Biasa di belakang layar, tiba-tiba di depan layar. Alhamdulillah. Kalau ente mah udah biasa di depan layar. Cuma boleh nanya gini, Bang. Apa itu? Sebelum Abang nanya, saya mau nanya dulu nih. ini ide siapa yang benar, Bang? Hah? Saya harus ditanya gitu. Vi, ide ente. Ide ente. Ide guru ngaji. Ya bener, Ndra. Sebab apa, Ndra? Ya ini ngelihat mungkin ini nanti pertanyaan lah ente bisa jelaskan. SDG ini memang boleh dikata inspirasinya tuh ente. Ane menyadari itu. Walaupun sumbernya itu dari berbagai sumber, tetapi tumbuhnya SDG ini salah satu inspirasi atau inspiratornya itu ente. Gitu, ya. Dan tamu saya yang nggak kalah penting, yang kedua adalah saudara Didi Wahyudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asing. Asing nggak ini? Udah berubah Ustadz. Loh, apanya berubah? Sama Gus nggak? Gus Didi. Gus Didi. Enggak, itu Pak. Bukan apa dunia keartisan lah, nggak apa-apa. Masya Allah, dunia keartisan. Kalau di sini Didi aja. Itu istilahnya sahabat-sahabat kita nyebutnya Gus Didi segala macam. Padahal dia nggak ada keturunan. Ya, nggak ada. Makanya saya setuju udah Didi aja udah. Siap. Iya. Alhamdulillah. Betul, Di? Ya, benar. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nggak usah kita pakai embel-embel depan lah. Iya betul. Walaupun sekali-sekali nggak apa-apa lah Gus Didi. Nggak apa-apa sekali-sekali guys. Boleh. Alhamdulillah. Ya Gus. Dan ada satu tamu saya yang memang sengaja saya pilih karena beliau begitu dekat dengan kita dan beliau termasuk dari sahabat Syiar Dalam Gelap, yaitu Pak Agus. Ya, Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lengkap sudah tamu-tamu kita. Karena ini mereka ini orang-orang yang memang cukup berperan di YouTube channel kita ini, SDG. Tanpa mereka mungkin nggak kebentuk kali ya. Ya, betul. Jadi semua memang takdir dari Allah. Tetapi Allah memberikan ilham kepada mereka-mereka. Sehingga ilham itu kita coba rajut dan coba kita tuangkan. Ya, kita coba apresiasikan. Kita coba rencana-rencana itu kita coba implementasikan. Hebatan ente bahasanya itu. Iya, nggak apa-apa itu. Bagus. Indra, sehat Indra, ya? Alhamdulillah, sehat. Oke. Mungkin pertanyaan pertama ini saya tujukan kepada sahabat Indra, tapi tamu kita masa nggak dikasih? Belum minum nggak? Ada mau minum Grogi, Vi. Minum. Grogi. Bentar kayak gini. Itu bikin itu. Buat biar tamu kita nyaman. Alhamdulillah. Iya. Bentar. Alhamdulillah. Karena apa? Karena memang Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim doifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu kalian. Masya Allah. Nah, itu saat ini nih tamu-tamu kita nih. Alhamdulillah. Iya. Tamu gitu. Hah? Tamu. Tamu. Iya, alhamdulillah. Anda duluan nih, aus. Tadi udah ngomong mulu. Iya, bismillah. Lama juga Levi. Jadi sambil Levi bikin teh manis, Anda mau bertanya sama ente nih, Ndra? Iya, Bang. Iya. Jadi gini, Ndra. Saya mungkin juga sahabat-sahabat Syiar sekalian pengen tahu nih.
Apa yang melatar belakangi Hendra meminta kepada saya untuk membuat sebuah channel YouTube? Dan apa betul Hendra lah yang memiliki inisiatif pertama untuk membuat channel YouTube? Nah, ini. Masya Allah. Ya. Gimana, Hendra? Mungkin awalnya dulu 1 tahun ke belakang, Pak ya. Nah, 1 tahun ke belakang. Bulan puasa kalau nggak salah itu. Sebelum dekat sama Abah kan saya mencari jalan dulu nih, Pak. Mencari jalan? Jalan apa tuh? Ya dekat sama Abah nih, berarti harus mendekati yang orang dekat sama Abah. Oh gitu. Jadi ente mencari wasilah ya? Wasilah. Untuk biar dekat sama aneh waktu itu? Karena terus? Waktu itu mungkin inbox saya di Facebook nggak pernah dibaca kayaknya sama Abah. Wah, nggak enak juga aneh. Nggak pernah ya? Mungkin dibaca, mungkin nggak dibaca. Nggak dibalas mungkin ya, Masya Allah. Kayaknya mencari jalan, deketlah sama Teh Putri gitu. Ya di situ kita diskusi terkait video pembuatan YouTube gitu. Karena kan yang saya tahu nih, kalau lihat video-video Abah di yang waktu di stasiun TV swasta itu, pasti komennya banyak yang istilahnya mencari gitu, Bah. Mungkin kangen kan waktu itu, waktu pas di acara Dua Dunia itu kan lumayan lama tuh vakum. Iya, vakum dari terakhir kalau nggak salah 2012 itu ada terakhir itu. Nah disitulah saya tercetus gitu karena melihat Abah bikin video apa waktu itu ya, serial kalau nggak salah, Bah ya. Serial apa itu? Makhluk Gaib kalau nggak salah itu. Oh iya, pernah waktu bulan puasa itu. Betul. Itu yang ternyata emang penggemar Abah tuh ini apa, kangen lah gitu dengan video yang dibuat istilahnya seadanya aja, yang nonton banyak gitu, Pak. Iya, betul. Dan kebetulan saya di YouTube memang ada juga lah channel yang pernah saya buat. Gimana kalau emang Abah nih punya channel sendiri, YouTube gitu. sendiri? Oke. Itu di situ mulai diskusi sama Teh Putri ya. Gitu. Terus akhirnya apa tuh yang didapetin dari diskusi itu? Alhamdulillah pas bulan puasa itu Teh Putri mulai ngontek, bisa gak nyusul ke Lampung karena waktu itu kan posisi apa di Lampung. Dan alhamdulillah juga itu saya bisa langsung komunikasi sama Abah. Itu ya. Masya Allah. Tapi lu lupa itu. Itu momen-momen yang takkan terlupakan, Mbak. Masya Allah. Setelah sekian lama. Iya. Tapi waktu itu kalau nggak salah habis Lebaran ya. Itu datang ke Lampung. Iya, datangnya habis Lebaran, tapi komunikasi sejak puasa. Bulan puasa ya. Betul. Dan itu mengutarakan bikin channel tuh di bulan puasa ya. Bulan puasa, Mbak. Komunikasi. Emang kalau nggak salah seingat aneh waktu bulan puasa itu apa ya? Ada getaran hati lah untuk ngisi beberapa tayangan-tayangan yang berkenaan dengan edukasi lah begitu. Karena memang terus terang inspirasi saya waktu itu bikin serial itu apa ya? Karena ngelihat tayangan-tayangan di YouTube itu masih jauh dari edukasi gitu. Terutama ketika mereka berhadapan dengan makhluk gaib. Yang mereka itu sebenarnya nggak paham makhluk gaib itu seperti apa. Kita sebagai muslim bagaimana cara menghadapi, menanggapi, atau kita mengetahui seluk-beluk dunia gaib itu seperti apa. Jadi waktu itu sih sebenarnya aneh nggak punya keinginan yang jauh untuk liputan, ngungkap mitos dan lain sebagainya, cuman memberikan satu materi ilmu lah tentang makhluk gaib itu seperti apa gitu. Memang perjalanan channel aneh sendiri itu pertama kali mungkin nanti saudara Didi akan menjelaskan karena memang dia yang tahu persis itu. Jadi gitu, tapi betul berarti ente yang menginspirasi Teh Putri untuk bikin liputan di satu tempat, mengungkap mitos dan lain sebagainya. Karena dulu terus terang aja memang Teh Putri itu bilang ke Ane untuk bikin seperti itu. Cuman kondisi waktu itu Ane masih kuat itu. Dalam arti apa? Ane udah pensiun, Ane nggak mau yang kayak gitu lagi. Buat apa yang kayak begitu gitu? Karena saya menganggap merasa sedikit gitu yang bisa kita berikan satu pelajaran gitu loh. Cuman mungkin ya itulah semua sudah takdir. Ternyata Ane juga sempat nanya ke ente tentang
apa namanya manfaat mudorot dari apa yang akan kita buat seperti apa, dan ternyata memang masuk akal aja, aneh gitu, dan pada akhirnya terjadilah apa yang sudah terjadi. Masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, Di, kalau menurut ente sendiri gimana nih, Di? Ane minta tanggapan ente juga nih. Gimana tanggapan ente waktu pertama kali Ane ajak buat gabung di channel SDK? Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Pertama kali ya pasti bahagia lah. Bahagia? Bahagia karena memang udah lama kan sebenarnya kita menginginkan ada channel ya? edukasi tentang makhluk gaib. Gitu. Jadi awal-awal upload tuh waktu di Jogja kalau nggak salah. Jogja itu. Jadi cuman durasinya juga cuma semenit apa dan berapa? nggak ada edukasi juga sih. Itu iseng-iseng. Iseng-iseng. Iseng-iseng dulu itu. Tahun berapa sih? 2014. 2014. Enggak, 2017 dalam begini sih. 17 ya? 2017. Sama Levi juga. Levi mana Levi? Pi, udah belum Oh, udah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya pada seret. Iya, benar. Tegang ini Om Levi. Agak tegang Nggak nih. biasa. Enggak, ini lemes gitu Nggak enggak. biasa nih. Ada bantuin nih. Demam kamera. Masya Allah. Bagus. Aduh, ya Allah. Biar nih, buat banget nih. Masya Allah. Ayo sambil diminum. Makasih. Alhamdulillah, sama-sama. Tapi, Pi, dia nanti taruh itu terus langsung ke sini lagi, Pi. Siap. Masya Allah. Sini, Pi, duduk temenin Ani di sini. Alhamdulillah. Sekarang kita tanya sama mereka, Pi. Interogasi, Pak Ustadz. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong, ini teh bener bikinan ente. Jadi gini Pak Ustadz. Heeh. Proses aneh ambil teh ini keringat tangan nih. Masya Allah. Kok bisa keringetan? Gerah mungkin enggak? Oh ya mungkin gerah. AC-nya nggak dinyalain kali Iya, ya. mungkin, Pak Ustadz. Mudah-mudahan keringat membawa berkah. Pi. Amin, amin. Iya, mudah-mudahan membawa berkah. Begitu. Nah, kita jangan merasa rugi. Keringat kita keluarkan untuk sebuah kebaikan. Siap. Masya Allah. Iya. Keringat kita keluarkan untuk sebuah kebaikan, jangan dianggap satu kerugian. Ikhlas Pak Ustadz. Harus ikhlas dan kita harus bersyukur seperti itu. Jadi gimana Nedi? Ente senang ya pas Ane Iya. bilang, Di, kita kayaknya ada inan bikin Iya, channel benar. YouTube. Iya. Jadi kan pas saat sempat WA tuh begitu. Heeh. Terus suruh hubungin Bang Hendra kan. Oh iya, Karena ente deket kan. ternyata Depok. Oh, sama-sama dekat. Depok. Anda lihat, wah ini mah cuma 10 menit di rumah nih. Alhamdulillah kadarullah itu. Ternyata dekat. Terus habis serial kan kemudian Bang Hendra ngasih demo tuh. Masalah yang itu, yang Apa itu? intro. Oh intro. Oh Pas intro. Anda Siang lihat, dalam Siang gelap ya? dalam gelap. Masya Allah nih bilang, ini dia nih, mantap bener nih. Bener-bener. Masya Allah. Jadi alhamdulillah pada akhirnya kita tetap kita komit lah ya untuk melanjutkan dan mencoba kita tuangkan apa yang kita bisa. Karena memang Hendra ini luar biasa untuk bidang edit dan ngambil kamera. Ngambil gambar kamera. Rahmat Allah Pak Ustadz. Iya. Terus pengalaman ente gimana, Ndra? Ketika kita liputan pertama kali di lokasi Lampung. Hah? Tim seadanya itu ya? Waktu itu kita berapa orang ya? Kita Bekas. kamera berlima, Pak. Berlima ya gitu ya? Siapa aja waktu itu? Ente yang jelas tuh, Ane berdua. Terus satu lagi ada Nama siapa? Alvin. Alvin. Ya. Alvin ini orang Lampung. Sama yang bantu tuh. Yang bantu-bantu, oh, Bang Uu ya? Bang U gimana? Bang Uu ya? Bang Uu. Orang Lampung. Iya. Oh iya bener dia, satu lagi mediator. Penontonnya kan. Ah itulah. Baru tahu itu dahsyatnya penonton kita di Lampung seperti apa itu, masya Allah. Susah nggak bisa dibilangin. Pertama paling 3 orang, Pi. Baru kayak coba-coba gitu kayak. Masya Allah. Baru berapa menit langsung ngebeludak langsung. Alhamdulillah. Ada ibu hamil datang, ada yang bawa orok. Bayangin aja dia sampai kita kaget. Akhirnya sampai kita putusin waktu itu. Kita pura-pura pulang. Ya, beberapa dulu. Kita pulang-pulang nggak jadi Menarik liputan. Pak. Hah? Menarik gitu. Iya, karena makin membludak dan nggak bisa terkendali karena kita nggak ada persiapan juga menghadapi Iya. masa yang begitu besar itu. Jadi kita pura-pura pulang nggak jadi ini. Tapi 1 jam kemudian jam 1 malam akhirnya kita lanjutin lagi, cuma tetap masih ada walaupun tidak sebludak yang pertama, Pi. Memang memang seru benar itu. Alhamdulillah. Seru waktu pertama sekali itu. Kemudian nih Pak Agus. Iya, Pak Agus dari Cibinong nih? Iya. Cibinong, ya. Ini kembali ke pertanyaan untuk Pak Agus.
Teneng. Jeng jeng. Dia berbekan loh. Masya Allah. Tadi kira Pak Agus orang pendiam nggak? Dia pendiam dia. Ya Pak Agus. Ya, Pak. Jadi sebagai sahabat SDG yang dengan saya sebagai sahabat SDG yang dekat dengan saya, kapan pertama kali Pak Agus melihat dan menonton channel YouTube Syiar Dalam Gelap? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya pertama melihat channel Syiar Dalam Gelap itu, Pak, sekitar bulan Agustus 2020. Oh ya. Tapi sebelum itu Pak Ustadz Hakim kan sudah ada di salah satu stasiun TV nasional dalam betul. acara Dua Dunia. Dua Dunia dulu, betul. Ya, setelah saya mengikuti continue dari awal liputan di Lampung bekas restoran itu, Iya. saya terus Pak Ustadz, saya ikutin semua. Masya Allah. Alhamdulillah dengan adanya channel Syiar Dalam Gelap itu saya resapi, Pak Ustadz. Masya Allah. Ternyata itulah terbuka hati saya. Makanya saya insya Allah selalu bergabung dengan sahabat SDG. Syiar Dalam Gelap. Masya Allah. Kok tepuk tangan? Ada terharu juga omongannya. Jadi ada saudara ikut senang. Iya. Ikut senang. Istilahnya apa ya? Kita memang berusaha untuk memberikan yang terbaik lah untuk penonton kita. Dan yang terpenting adalah kita mencoba memberikan manfaat itu, Pi. Yang penting ada manfaat gitu. Nah, itu karena memang cita-cita termulia bagi seorang manusia itu hidup membawa manfaat. Hidup harus bermanfaat. Hidup harus bermanfaat. Itu. Makanya mudah-mudahan SDG akan selalu hadir memberikan manfaat kepada Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ya. Alhamdulillah. Tapi komunitas sendiri gimana? Gabung di SDG ini? Masya Allah, alhamdulillah Pak Ustadz. Banyak ketemu dengan saudara-saudara baru, teman baru, sahabat baru yang dimana tidak hanya sekedar berteman Pak Ustadz. Kan ada keluarga baru gitu kan. Keluarga ya. Dalam satu wadah. Alhamdulillah. Yang dimana yang selalu membahas tentang nggak jauh dari kebaikan. Nah itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan Anda juga bersyukur nih ente Alhamdulillah. ada dalam barisan kita. Amin. Ya, selalu memberikan inspirasi. Anda kalau ngeliat wajah itu tuh selalu ada ide gitu. Masya Allah. Waktu dulu waktu siar komedi ya, pertama kali. Ini kan gara-gara ngeliat muka ini ya. Iya. Bikin siar komedi yuk. Dadakan. Iya, padahal itu dadakan, Pi. Masya Allah. Itulah yang kita minta sama Allah. No? Allah berikan amanat kita umur, kita manfaatkan untuk berbagi kebaikan. Amin. Amin. Ya Allah. Iya. Oke, Ndra, nih untuk pertanyaan selanjutnya. Saya mulu, Pak. Iya. Hah? Iya, ente lagi nih. Sejak kapan Hendra mengenal sosok saya? Ini kok yang nulis sosok saya? Sosok jadinya. Siapa nulis ini? Ndra, sejak kapan ente kenal Ani ini, Ndra? Dan waktu itu apa ada upaya untuk silaturahmi dan ketemu? Nah, seperti itu. Iya, mungkin di awal tadi udah sempat dijawab juga. Itu sejak di Dua Dunia itu. Dua Dunia. Dan ente sempat inbox di Facebook. Zaman Facebook dulu kan. Tapi tidak dibalas. Itu tahun berapa, Ndra? Tahun berapa itu? Penting nih, tahun berapa ini? Dibalas. Kayaknya banyak yang lain sekarang gitu. Pokoknya di awal-awal Dua Dunia aja, Pak. Ada awal 2002 kalau nggak salah 2009 itu. 2009 ya. Nah, Sekitaran itu ya. di pertengahan itulah. Pertengahan itu 2010 lah ya. Karena kan dulu memang awalnya terinspirasi, Pak. Terinspirasi. Iya. Artinya maksudnya Dulu kan gimana? waktu zaman muda itu bukan muda sih ya, waktu zaman SMP itu ini Pak, ikut kayak perguruan batinan gitu Pak. Sempat gitu. Kebatinan. Batinan. Yang bisa terbang. Nah, bukan Pak. Oh, bukan. Yang bisa mental. bisa mentalin orang. Awalnya Mantap. di situ, tapi ternyata kesini ya itu nggak penting Pak. Nggak gitu. Ada yang lebih penting lagi saya dekat sama Abi. Masya Allah, alhamdulillah.
Jadi ente berupaya tuh waktu itu untuk bisa ketemu, ada yang bisa komunikasi di tahun 2010 lah kurang lebih. Dan ternyata doa ente kesampaian itu di tahun 2019, 2020 ya? 10 tahun. 10 tahun. Masya Allah. Perjuangan luar Ya biasa. sebenarnya doa itu pasti dikabulkan. Nah itu. Cuman tak kapan kita nggak tahu. Nah itu satu bukti itu keagungan Allah. Makanya kita nggak boleh putus asa dalam berdoa. Allah pasti kabulkan. Tinggal nunggu waktu aja. Yang penting kita jangan putus asa. Sabar, Pak Ustadz. Harus sabar kita ngejalanin doa kita itu. Masya Allah. Luar biasa juga ente punya pengalaman ya. Terus begini Hendra, apa yang Hendra dapatkan nih setelah bergabung dengan SDG selama kurang lebih 1 tahun? Mungkin agak lebih ke pribadi juga. Pribadi? Iya, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin jadi pelajaran buat yang lain juga gitu. Kayaknya nggak sedih nih, ada tisu nggak? Masya Allah. Tapi mohon maaf, Pak Ustadz. Apa tuh? Belum diminum, Pak Ustadz. Oh iya, ini minum dulu, minum. Oh, iya. Sebelum jawab, minum. Beneran ini? Bagus. Beneran nih? Bagus, minum. Bismillah. Ini, Boleh, Bi, minum, ini boleh, Bi. air panas. Panas, itu ada isinya nggak sih? Nggak ada. Ada isinya, isi angin. Pi. Kalian minum nggak? Enak nih. Alhamdulillah. Manis kan itu ya? Bismillah. Kalau teh hangat, manis. Haji mau lebih? Jadi, alhamdulillah. Cocok lah. Cocok Pi kata itu. Dari tehnya enak. Alhamdulillah. Masya Allah. Cobain lagi deh. Cobain lagi. Enak juga deh. Ya, haus. Tegang nggak tegang? Ini masih sering itu di depan kamera. Enak. Alhamdulillah. Enak ya? Jadi gimana tuh, Ndra? Diulang berarti. Ini Ndra. Gimana tadi, Pak? Tanya apa? Ya, apa tanggapan ente nih setelah ente bergabung di SDG kurang lebih 1 tahun ya, apa yang ente bisa rasakan? Buat saya mungkin anugerah dan titipan dari Allah gitu kan. Bisa dekat sama Abah, bisa mendampingi Abah untuk si A gitu. Karena sebelum ketemu Abah itu wah luar biasa Pak. Mungkin dosa saya kalau dilihat udah ketutupan saya sama dosa gitu Pak. Masya Allah. Tapi yang hebatnya itu Pak, saya dekat sama Abah nih, tanpa Abah bilangin pun perbuatan-perbuatan yang saya lakukan dulu gitu Pak, itu udah alhamdulillah hilang. Udah hilang. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Allah memberikan keberkahan. Insya Allah apa? Saya akan tetap. Bener tisu, kan ada udah bilang ambil tisu. Tisunya aja, Pi. Itu iklan, Pi. Bayangin, tisu. Alhamdulillah. Itulah keberkahan ketika Allah berikan, curahkan kepada hambanya seperti itu. Karena makna keberkahan adalah apa? Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Ketika Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita, maka insya Allah makin bertambah umur kita, maka makin bertambah pula kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itulah ketika Allah memberikan keberkahan dalam hidup, memberikan keberkahan dalam umur seperti itu. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya mudah-mudahan ente tetap istiqomah karena perjuangan kita ke depan tuh masih cukup panjang. Insya Allah. Iya. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita semua. Amin. Insya Allah. Jadi luar biasa ya pengalaman yang ente bisa dapetin ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Karena orang tua saya pun nggak bisa. Saya menasihati saya tuh nggak bisa. Waktu itu nggak bisa. Saya masih berbuat menceng lah gitu. Iya, istilah dengan pendapat ente, dengan kelakuan ente tetap melakukan itu. Walaupun orang tua mungkin udah berupaya maksimal untuk ngingetin, nasehatin dan segala macam, tapi itu semua nggak bisa membuat ente berubah. Tapi syukur alhamdulillah SDG ini bisa jadi wasilah hidayah yang Allah berikan kepada ente. Dan mungkin itu juga salah satu doa dari orang tua ente. Amin. Mungkin orang tua itu ingin anaknya berubah. Selain dengan nasihati, dengan tingkah laku dan lain sebagainya, mungkin dengan lantunan doa. Dan disitulah Allah mengabulkan doa orang tua. Jadi nggak menutup kemungkinan berubahnya Hendra itu berkat doa orang tua. Doa orang tua kan. Walaupun mungkin nggak secara langsung.
tetapi nunggu saat yang tepat. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semua sahabat-sahabat yang lainnya. Amin. Terus masalah Didi nih, Di. Ane pengen nanya sama ente, Di. Itu kan waktu Ane masih aktif di TV nasional itu kan belum kenal ya? Belum. Ane pengen tahu dan mungkin juga sahabat-sahabat Syiar juga pengen tahu proses kenalnya ente gimana sih ke Ane? Kalau Hendra kan udah tuh dengan segala tipu dayanya ngedeketin istri Ane. Deketin istri. Dia sendiri yang bilang kalau mau ngedeketin Ane, deketin orang-orang terdekatnya gitu kan. Nah, kita pengen tahu nih triknya Didi kayak gimana. Ada 3 buku, 5 buku kayaknya. Panjang kayaknya. Tapi abis itu Ane juga pengen tahu trik ente tuh. Bisa dekat sama Ane kayak gimana. Ane ceritain Levi aja deh. Ane tahu soalnya. Ya gimana di ente waktu itu dulu? Kalau nggak salah ente pernah chat Ane di Twitter deh. Ya. Awal ya? Jadi pas masih dua dunia kan. Masih dua dunia. Jadi kan yang aktif tuh di Twitter. Dulu Ane aktif Twitter. Jadi setiap praktisi, host maupun kru tuh ada Twitternya. Nah itu Ane coba follow terus Ane hubungi satu-satu. Masya Allah. Kalau sama Pak Ustadz sih kayaknya nggak ada respon juga. Di browsing gitu. Kenapa ya Ane kayak begitu ya dulu? Mungkin karena banyak kegiatan, Pak Ustaz. Bisa jadi. Iya. Standby di medsos kan. Betul. Banyak faktor. Banyak faktor. Nah, terus setelah itu? Tapi memang ada beberapa praktisi yang menjawab gitu Pak Ustadz. Selain praktisi? Iya, selain Pak Ustadz itu. Oh, selain praktisi, Ane. iya. Jadi ente istilahnya bukan ke Ane aja pada waktu itu. Ya, semua nih. Semua. Random gitu, Pak Ustaz. Iya, semuanya. Semuanya. Ini kayaknya emang hobi bener dulu ya di masalah mistik kayaknya dia ini. SAG, Pak Ustaz. SAG ya? Spesialis alam gaib. Bukan sarjana alam gaib ya. Ada kira sarjana agama. Seolah. Oh jadi hampir semua praktisi ente hubungin itu. Semua yang ada di Twitter itu masalahnya. Masya Allah. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Menarik. Menarik. Panjang kayaknya. Anda singkat aja kalau gitu. Ada yang Anda skip. Ada jalan skip. Nah, kebetulan alhamdulillah wasilahnya dari Teh Putri juga. Alhamdulillah. Dari Teh Putri juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh gitu. Waktu itu zaman BBM, Ane coba minta kontak Pak Ustadz, dapat nomor BBM gitu. Nah, Ane coba hubungin, langsung tuh alhamdulillah direspon paginya. Ane tanya kan ada pengajian nggak? Pas dijawab ada pengajian sore di depan Pasar Rumput waktu itu. Oh Manggarai Terunggulun. Terunggulun. Iya, ini ngisi pengajian di situ. Benar. Akhirnya Itu tahun berapa tuh diingat nggak? 2014. 2014. 2014. Setelah dari dua dunia kan waktu itu. Begitu sore, Ane coba kontak lagi Pak Ustadz mau datang ceritanya nih. Oh datang ke pengajian Ane. Iya. Cuman checklist 1 BBM-nya. Artinya apa mati? Artinya Atau nggak ada pulsa? nggak ada pulsa. Nggak ada Banyak pulsa. faktor lagi kan. Banyak faktor. Setelah tahu ternyata punya 2 BBM, yang satu buat umum, satu buat khusus. Nah, Ane coba bismillah datang ke Pasar Rumput. Ane cari tuh ada musola, pokoknya ada musola Ane samperin. Nggak taunya bukan di musola. Alhamdulillah ketemu di rumah majelis, ada majelis gitu. Begitu Ane mau setiap gang Ane masukin, begitu mau pulang udah kita pulang deh. Jadi ente nekat gitu tetap nyari Ane. Ane bertekad insya Allah dengan bantuan Allah. Ane niat. Jadi ente nggak tahu Ane posisi ada di mana? Nggak tahu. Nama majelisnya apa? Nggak tahu. Jadi ente tetap ke Terunggulun, ngubek-ngubek Terunggulun. Cari Terunggulun di mana ada Pak Ustadz. Masya Allah. Dan akhirnya ketemu ya? Alhamdulillah Ane berdoa sama Allah, Allah kasih. Begitu Ane lewat, Masya Allah nggak ketemu gitu kan. Begitu Ane lewat ternyata ada Pak Ustadz. Ane berhenti. Alhamdulillah. Semenjak itu ketemu dengan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah 2014. Kalau ente Pi? 2014 Bang ya? Iya. Sama Vi ente. Tanggal Cuma bulannya aja. Mei kayaknya. Ente bulan Mei. Tanggal? Bukan, Bang. Kurang tahu Ane kalau bulannya lupa. Ente beda soalnya ketemunya nggak bareng. Alhamdulillah. Kalau nggak salah sih duluan Didi deh. Iya. Iya, iya. Habis itu ente kan gabung ke tim Rukiah ya? Iya. Tapi ente sama masih di ya 2014 lah. Iya, maksud. Masya Allah. Alhamdulillah.
Ini di Trenggulun dulu waktu itu ketemunya? Enggak, jadi gini Pak Ustadz. Ane kan dulu dinas di rumah sakit tuh Pak Ustadz, lagi jaga malam. Kebetulan ada salah satu tugas rumah sakit. Petugas rumah sakit. Main namanya Beno Pak Ustadz gitu. Lagi main ke ruangan Ani di nonton Ani lagi nonton YouTube tuh Pak Ustadz. Terus Vivi, coba buka deh Ustadz Hakim Bawazir. Emang siapa ya Pak Don? Ente buka dulu deh. Nih, oh ini yang di dua dunia gitu Pak Ustadz kan dua dunia. Terus Ani tantangin Pak Ustadz, nih, ente berani gak ruqyah? Emang diapain di ruqyah? Ani cari-cari tuh Pak Ustadz. Kata si Beno, berani gak? Kalau nggak berani ngomong lagi. Ani tantangan Pak Ustadz. Oh gitu. Kenapa Ani takut tadi bilang, Ani berani bismillah. Emang Ani ada apaan ya? Iya betul. Ya udah kalau ente berani ntar malam datang deket rumah Ani gitu, dekat pengajian. Jadi Ani datang tuh Pak Ustadz, naik motor ketemu si Beno itu. Alhamdulillah kebetulan ketemu Pak Ustadz juga. Ada acara ruqyah masal Pak Ustadz. Oh iya di situ. Itu salah satu peserta. Iya gak? Peserta terakhir tahun ini kan? Hah? Peserta terakhir. Peserta terakhir. Pernah jelasin ya? Saya mau Ani nunjuk Pak Ustadz. Kenapa Ani takut orang ruqyah dengan firman Allah kan? Habis di ruqyah Ani tidur Pak Ustadz. Oh di situ. Ani bangun terang gitu tuh. Orang ngomong di sekeliling ente. Wah dilihatin aneh ada apa? Ada kerasukan ya dia? Iya, nangis Pak Ustadz. Nangis. Alhamdulillah. Masya Allah. Ternyata pas yang Ani rasain dengan lantunan ruqyah yang Pak Ustadz baca tuh, ada apa kayak ada ruang kebuka di kepala Ani tuh Pak Ustadz, kayak ada. Ada yang kebuka. Kayak sesungguhnya kayak awal-awal ketutup juga buka gitu Kak. Nah udah tuh Kak, kan 2 hari kemudian Ani merit tuh Kak. Nah lost contact juga sekitar 2 tahunan kalau nggak salah. Nah ketemu lagi di RSM Pak Ustadz. Pas Ani lagi jaga malam jam 1:30 ketemu Pak Ustadz di kan ada lorong. Lorong. Pas Ani kedua ketemu Pak Ustadz, Ani berhenti tuh Kak. Kan pas udah lewat. Ani ngomong sendiri, ini mah yang meruqyah Ani nih. Oh gitu Bi, Ani nggak bisa Ani biarin nih, Ani bukan Pak Ustadz. Ini yang meruqyah Ani kalau nggak salah nih, Ani bukan Pak Ustadz tuh. Tadi maksudnya ente nggak bisa Ani biarin nih, maksudnya? Maksudnya nggak bisa Ani biarin, Ani pengen kenal deket sama Pak Ustadz. Oh gitu, iya. Penting gitu berdua. Terus ada ente ngudakannya tuh? Kebetulan setelah ngobrol sama Pak Ustadz kan, Abah Pak Ustadz lagi dirawat. Lagi dirawat ya? Iya. 2015 itu nggak salah. Terus ngomong-ngomong Pak Ustadz, Ani ditanya, Vi, ente ngaji terakhir kapan? SMP? Masya Allah, katanya Pak Ustadz. SMP? Iya kan? Oh, bener. Bener. Ngaji terakhir SMP? Masalah. Terus? Habis, yaudah Vi, ente mau ikut ngaji gak? Kebetulan kita kurang 1. Ani kira banyak Pak Ustadz yang ngaji. Ngaji kurang 1? Emang belum musik? Ya bener, Pak Ustadz ngomong kayak gitu, kita kurang 1 ngaji. Ente mau ngaji gak ke rumah Ani? Oh mau deh Pak Ustadz. Waktu itu malam Sabtu masa ngaji deh. Iya malam Sabtu. Iya. Karena kan libur kerja. Kalau nggak salah cuma berempat Kak ya. Tamuannya berapa ribu orang waktu itu tamuannya? Dikira banyak Pak Ustadz. Nggak tahu aja. Berempat doang. Bang Didi. Ya waktu itu siapa aja ente? Didi? Terus? Sama Doni. Sama BP. BP ya, Sofyan. Iya. Iya, ente kira ribuan gitu. Kemudian nggak tahunya 4 orang. Jadi itu kurang 1. Kok pengajian ada baru dengar kurang 1. Benar nih bilang. Karena emang gitu Pi, Anda sendiri memang dari dulu tuh apa ya? Yang Anda cari itu bukan kuantitas gitu, bukan jumlah murid Anda ribuan, jutaan. Anda pengen sedikit tapi bisa Anda gembleng, bisa dia nurunin apa yang Anda punya gitu. Dan bisa, yang penting bisa menyebarkan, bisa estafet gitu. Karena hakikatnya kebaikan tuh harus seperti itu. Biar manfaat kita itu bisa turun temurun gitu. Iya. Dulu malah paling banyak murid Anda cuma 13. Masya Allah. Paling banyak dulu itu. Waktu itu di Manggarai, Anda punya murid 13 orang. Dan udah segitu aja 13 orang. Continue. Alhamdulillah. Gitu. Bersyukur Anda Ustaz. Hah? Bersyukur sangat. Alhamdulillah. Semua nggak lepas dari apa yang Allah takdirkan. Itu yang penting kita banyak-banyak bersyukur. Amin. Karena tugas ente sama Anda itu sama. Iya. Kita sama-sama menjadi hamba Allah, kita sama-sama ingin mencari ridho Allah.
apapun status sosial kita, apakah ente jadi seorang murid atau jadi seorang guru, hakikatnya sama. Sama-sama mengembang kewajiban. Seorang guru mungkin memiliki kewajiban, dia harus menyebarkan, mengajarkan ilmunya. Bagi seorang murid, dia punya kewajiban untuk mencari ilmu. Masing-masing punya kewajiban. Gitu. Bagi siapa saja yang menjalankan kewajiban, Allah kasih pahala dan kebaikan. Dan barang siapa yang meninggalkan kewajiban itu, apapun status dia, dijewer, bisa disentil. Kayak misalnya orang berilmu, dia nggak mau menyebarkan kebaikan. Dia malah nipu, malah ngebohongin. Malah bikin orang jadi bodoh, makin jauh sama Allah. Nah, bukan kebaikan, walaupun dia statusnya sebagai orang yang berilmu. Gak bermanfaat ya? Nggak mau manfaat. Sama aja. Maka yang kita cari adalah status sosial kita di sisi Allah. Status kita di sisi Allah, bukan status di sisi manusia. Yang kita harus cari itu, status kita di sisi Allah. Nilai Allah maksudnya. Iya. Kalau status sosial mah hilang timbul. Nanti sekarang jadi ketua RT, tahun depan bisa nggak jadi ketua RT. Sekarang itu jadi presiden, tahun depan jadi ahli kubur. Ahli kubur. Nah, iya. Semua seperti itu, status sosial itu nggak ada yang abadi. Gitu. Makanya kita cari adalah status kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menarik juga ya cerita ente berempat ini termasuk Pak Agus. Nah, Pak Agus pertama kali ketemu kita di mana itu Pak Agus ya? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya setelah mengikuti channel Syiar Dalam Gelap, timbullah rasa keinginan saya untuk ketemu dengan Pak Ustadz. Saya sampai lihat vlognya Bang Sadi itu di mana, saya bilang nih alamatnya, saya bilang gitu kan. Ya satu waktu Bang Sadi syariatnya itu membuat vlog waktu di Tasikmalaya, perumahan Ciberem. Perumahan Ciberem. Waktu ya, waktu mau dijual kan, dijualnya betul. dua rumah. Sebelumnya saya tuh nunggu Pak. Saya kan lihat Bang Sadi buka vlog perjalanan ke Galunggung. Oh, kita mau liputan di Galunggung. Iya. Loh, kebetulan saya udah sampai rumah nih Pak. Saya lihat jam 10 malam berangkat. Oh, berarti pagi-pagi saya bilang ketemu. Masya Allah. Saya tunggu Pak Ustadz di Galunggung dari jam 10 pagi. Di gerbangnya itu. Iya, saya udah pindah ke atas. Wah, saya tunggu, saya tanya pemilik warung, ada nggak yang liputan di sini? Saya bilang, nggak ada. Saya turun lagi, pindah lagi ke yang sisi lain. Iya, sisi lain. Saya tunggu di gerbang masuk. Hampir putus asa Pak. Masya Allah. Mau maghrib saya pulang Pak. Masya Allah, dari jam 10 pagi. Iya, mau maghrib saya pulang. Sampai rumah setelah mandi, sholat maghrib, saya makan, saya buka lagi channel Bang Sadi. Masya Allah, ternyata di sini saya umpan pada hujan gede Pak. Saya terabas, tahu saya alamatnya ini. Saya bilang ketemu, alhamdulillah, namanya Pak Ustadz Hakim. Masya Allah. Itu di perumahan itu? Iya Pak. Masya Allah. Nah setelah itu langsung ikut liputan di Syekh Abdul Qorib. Oh iya, Syekh Abdul Qorib, liputan pertama. Oh, berarti daerah Manonjaya pemasangan? Di sebelum daerah Manonjaya itu? Ini Pak, di daerah Enggak, yang rumah Kang Yogi itu yang kompleknya kalau nggak salah. Iya. Yang kita sholat iya. di Masjid Manonjaya. 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 Insya Allah ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, semua berkat izin Allah. Penuh perjuangan juga. Rahmat Allah gitu besar. Pas ketemu orangnya kayak begini. Setelah liputan di Galunggung Pak Ustadz, ya memang udah cerita takdir dari Allah. Bang Sadi dengan Ramzi itu ikut mobil saya pulang bareng ke base camp. Saya pulang, ternyata HT dan senternya tertinggal di mobil saya. Oh, ketinggalan. Saya pulang ke Bogor. Oh. Nah, setelah nyampe, saya cuci mobil kan Pak. Ternyata ada HT dengan senter. Gitu kan. Malamnya saya kontak Bang Sadi.
saya bilang itu ada center dengan HT. Ya udah titip aja dulu. Saya bilang gini, Bang, kalau memang gak keberatan, boleh saya anter Ke rumah. ke rumah. Saya bilang gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Ya udah. Alhamdulillah setelah hari Sabtu kalau nggak salah itu saya berangkat. Ketemu, alhamdulillah ketemu Pak Hakim lagi. Alhamdulillah. Itu 2 bulan, Pak Ustadz. Saya itu menggebu-gebu pengen ketemu. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Ada aja jalannya gitu Pak Ustadz yang Allah kan. Ya, sama dengan cerita Bang Hendra. Ya, kita udah lakonin dulu kan masa ya jahiliyah ya, Bang. Masya Allah. Iya. Abang pun tidak tahu kan ya, Bang. Ya. Iya. Ya bukan uragan dulunya bisa wow gitu kan. Ya. Ya, alhamdulillah ketemu Pak Ustadz. Ya, sedikit banyak lah saya udah mulai meninggalkan yang hal-hal yang begitu lah. Alhamdulillah. Oke Hendra, pertanyaan selanjutnya Hendra. Apa nih harapan Hendra kepada SDG dan juga kepada para penonton setia Syiar Dalam Gelap? Nah, karena kita kan udah menjalani selama 1 tahun. Harapannya apa nih? Mungkin berterima kasih dulu pada Allah ya. 1 tahun ini kita mungkin hadiah atau bonus kali dari Allah. Kita diberikan tempat yang sudah lama kita rencanakan, mungkin udah kita. Oh, maksudnya rumah Syiar ini. Iya, betul. 1 tahun Allah menghadiahkan titipan tempat. Ngasih amanah, ngasih nitip begitu rumah Syiar nih. Untuk dijadikan sebagai betul-betul rumah Syiar. Betul-betul. Rumah kebaikan gitu. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Dan harapan ke depannya ya mudah-mudahan bisa lebih berguna lagi, jadi tontonan yang jadi tuntunan buat teman-teman yang nyimak tayang kita. Karena waktu itu kan saya sempat pegang nomor admin juga tuh, Bah. Jadi nggak sedikit yang mereka curhat lah gitu ya. Dengan menonton tayangan kita, alhamdulillah yang tadinya dianggap biasa-biasa saja atau yang melenceng, alhamdulillah ternyata itu salah. Setelah nonton tayangan kita itu langsung saya baca. Karena kan megang nomor admin waktu itu. Dan mereka menyadari kalau apa yang dilakukan selama ini ternyata salah gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau buat Bibi sendiri nih, apa nih yang harapan ke depan buat channel SDG yang alhamdulillah sudah berusia 1 tahun ini? Masya Allah. Ya. Harapannya apa nih? Mungkin nggak jauh beda dari Bang Hendra sih. Anda sih berharap channel SDG ini bukan banyak subscriber, tapi lebih banyak yang mengambil manfaat. Jadi memang sejauh ini dari semua yang nonton ini alhamdulillah komennya baik, responnya baik. Ya 1-2 biasalah gitu kan. Ya mudah-mudahan kedepannya para pencari dari fans 2 dunia ini tahu ada SDG di Pak Ustadz ini yang ngisi. Jadi kerinduan-kerinduan mereka tuh bisa lah keobatin. Gitu. Terobati ya. Apalagi dengan tampilan berbeda gitu, dengan kemasan yang berbeda gitu. Dan tetap membawa syiar yang sekarang pagarnya udah agak besar lah daripada waktu di TV dulu gitu. Alhamdulillah. Gitu, insyaallah. Oke. Dan sekarang ini pertanyaan terakhir nih buat masing-masing tamu kita. Banyak banget pertanyaannya. Habis ini kita yang nanya. Boleh lah. Boleh nggak nanya ke Levi? Pak Ustadz. Oh, nggak ada, boleh nggak apa-apa lah. Wah, biasa dikasih pertanyaan. Iya. Ini kan ada satu, kalau kita ngelihat tayangan SDG 1 tahun ini ya, adanya sosok Aki. Kadang kita nyebut sebagai KJRT, atau kita sebut dengan Ki Jarot, atau Rahyang Jahedharma. Yang pertama sekali nih, Hendra ini, bagaimana Hendra tanggapan ente tentang sosok Ki Jarot yang selalu hadir di beberapa tayangan channel kita ini? Ya, apalagi dia juga, kalau nggak salah, kita sempat dia menelusuri nasabnya dia itu atau sejarahnya dia. Menurut ente gimana kehadiran sosok Ki Jarot?
untuk sosok Ki Jarod sendiri, tapi dia nyebut dia guru, enggak? Oh, itu dianggap guru gimana ini? Ya, Luar kan Pak. biasa emang. Iya. Anda punya CCTV. CCTV goib. CCTV goib, Masya Allah. Gimana kesan ente itu dengan sosok Ki Jarod itu? Kesan itu mungkin merubah mindset saya kepada makhluk goib ya gitu, yang saya anggap dulu mungkin makhluk goib itu menakutkan, Serem. menyeramkan, tapi dengan sosok KJ ini di SDG gitu. Jadi alhamdulillah jadi merubah mindset itu, Bah. Mindsetnya berubah Ya, ya. ternyata jin pun ada yang baik dan unik gitu. Unik, suka nggak bodor ya. Iya. Bahkan Lagi- kehadiran itu kita tunggu ya. Bukan kita hindari, kita tunggu. Aneh itu. Masya Allah. Aduh. Cuman ada satu ya, keinginan, Bah, yang belum tercapai sekarang. Apa tuh? Waktu liputan di Godok waktu itu. Oh, Gunung Suci ya, di Garut. Ngomongin nggak ya? Namanya. Tanya Maki, boleh nggak? Nggak, jadi gini, Bang. Waktu Menarik ini kayaknya nih. waktu saya kan waktu itu ngambil gambar tuh di Godok saat Aki membuka asap. Itu kan seadanya yang di situ nangis semua gitu, Bang. Oh, iya. Nasab siapa? Nasab Aki. Nasabah. Oh, Nasab Aki. Nah, di situ tuh saya ingin pas ngebuka itu benar-benar ingin meluk Abah. Karena Abah waktu itu kan nangis juga tuh, Bang. Iya. Karena saya lagi tugas, jangan sampai momen yang penting terlewatkan karena nggak bisa diulang. Karena nggak ada gambar yang nggak dapet ya. Ini kenapa tiba-tiba pengen meluk gitu? Nggak tahu, Bang, Masya Allah. Nah, itu belum tercapai, Bang, sampai sekarang. Belum tercapai. Tercapai kalau gitu, Ustaz. Maksudnya? Ide bagus, Bang Levi. Harus dicapai kan. Kalau tercapai di siapa, Ustaz? Terus jadinya gimana? Peluk-pelukan. Itu yang mau pelukan. Itu boleh, Bang, kalau boleh. Boleh lah. Masya Allah. Masya Allah. Pengen meluk aneh? Oh, enggak, Bang. Sama Harus ada alasannya. Sang ini alasan. Kenapa nggak ente aja dipeluk sama Indra? Pak Ustaz yang mau dipeluk, Pak Ustaz. Ente? Enggak? Enggak, jangan. Gitu, oke lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Masya Allah. Dari istiqomah terus. Ya. Alhamdulillah. Doain ente. Ya, itu sukses dunia dan akhirat. Amin. Allah. Oke. Alhamdulillah. Tercapai, Pak Ustaz. Iya, ternyata lumayan itu kan berapa bulan itu kita liputan di Gondok. Ini momen yang tepat, Bang. Nggak mungkin kalau kita lagi ngobrol berdua, Mas gue belum. Baru kan pasti gitu. Iya. Ini momen Masya Ente Allah. apaan tuh? Jadinya minta peluk nunggu momen setahun SD. Masya Gitu. Allah. Pak, dulu kita liputan bulan apa dulu ya? Di Gondok itu masih baru-baru itu awal-awal. Mengendalikan hawa nafsu, Bang. Masya Allah. Keinginan terpendam akhirnya keluar juga. Masih baru-baru, Levi belum ikut waktu itu, Mas. Dia belum ikut Belum gabung. ikut dia. Masa sih? Kok nggak salah kan waktu itu di Godok nangis karena ngeliat ente nangis? Enggak, bukan. Belum ikut ya? Masya Allah. Kalau Didi sendiri gimana Didi tentang kehadiran sosok KJRT di channel kita ini gimana menurut ente? Karena memang apa kehadiran pertama kali ente juga kok nggak salah hadir ya waktu Ada, di Karawang. di Karawang. Kan? Tanpa kita duga, tanpa kita sadari tiba-tiba masuk begitu saja. Dan akhirnya ikut kita sampai sekarang gitu. Gimana menurut ente Tok? Alhamdulillah sih jadi siar kita jadi tambah warna ya. Ah itu ya. Jadi memang selain Pak Ustadz yang berdakwah, bersiar, ada juga dari sisi makhluk jin. Alhamdulillahnya ya setelah terujilah dia jin muslim yang baik gitu. Alhamdulillah. Cuman ada sedikit ganjalan di hati sih sebenarnya ketika KJRT ini muncul. Apa ya ibaratnya yang nonton itu akhirnya ada beberapa karena kan aneh megang selain kalau Bang Hendra kan megang admin, aneh megang official. Nah itu ada beberapa yang chat dan memang apa ya bisa dibilang gagal fokus lah
Jadi dia seperti malah jadi mengidolakan KJRT, kemudian lebih menspesialkan KJRT gitu. Maksudnya memang apa yang disampaikan KJRT baik gitu kan. Cuman jangan sampai kita gagal fokus, akhirnya kita ngirim Al-Fatihah ke KJRT, mengirim doa ke KJRT ya. Maksudnya terlalu berlebihan lah seperti itu gitu. Mungkin ada minta nama lagi. Ada yang minta nama dari KJRT terakhir, Masya Allah. Itu maksud aneh yang kayak gitu-gitu, Pak Ustadz. Iya, takutnya ada orang Allah yang nonton itu gagal fokus lah gitu. Memang syiar tetap kebaikan gitu ya. Cuman jangan sampai sosoknya yang jadi lebih penting gitu dibandingkan dengan syiar yang disampaikan. Nasihat-nasihat. Walaupun gimana kan KJRT tetaplah seorang jin muslim yang kita memang punya batasan. Betul. Kita punya aturan. Istilahnya jangan sampai kita melanggar aturan dan melampaui batas. Itu aja yang terpenting. Nah, kalau menurut Pak Agus sendiri nih, KJRT kan memang sosok yang gak asing lah di channel kita, di tayangan-tayangan kita. Menurut Pak Agus sendiri gimana? Kalau menurut saya ya hampir sama lah dengan Bang Didi. Jadi memang selain Pak Ustadz juga memberikan edukasi atau pelajaran mengenai agama Islam dan perilaku kita kepada sosok makhluk bangsa jin, Aki juga memang memberikan edukasi atau pelajaran juga. Ya, ada nasihat-nasihat bijak. Ya, ada nasihat-nasihat yang bijak yang memang patut kita ambil. Betul, gitu. betul. Cuman apa kata Bang Dede tadi, memang ada beberapa ya yang istilahnya fans dari atau sahabat Syiar Dalam Gelap yang mengistimewakan atau memprioritaskan secara berlebihan gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita dialog ini ya mereka bisa terbuka, bisa tercerahkan lah. Tercerahkan. Gitu. Artinya tetaplah ada batasan kita Betul, sebagai seorang muslim. Walaupun juga Hijarat itu hakikatnya saudara muslim kita, tetapi karena berbeda jenis, berbeda unsur, berbeda alam, tentu ada batasan, ada aturan-aturan yang dibolehkan. Begitu. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan pada terbuka, tercerahkan semua. Amin. Insya Allah. Ya alhamdulillah ini sudah mau air putih. Ini kayaknya air putih biar agak segeran. Ini kan udah manis. Agak lemes gitu. Itu belum minum lagi. Aneh. Iya. Minum dulu tuh ada keran di situ. Keran maksudnya. Ada aqua. Iya, air putih, minum air putih. Siap, pada mau air putih? Bawa aja. Kalau disuguhin sih diminum Mas. Insyaallah. Tapi kuenya nggak ada, Pi ya. Oh iya. Lain kali harus ada kue nih, Pi. Biar tamu kita nggak kecewa, Pi. Oke, gimana, Pi? Udah ada? Ya, air mineralnya mana? Bawa sini, Pi. Masya Allah, Lepi ini rajin kan, senang banget. Kok cuma 3, Pi? Dia gesit dia. Ente nggak minum? Ini. Ente nggak minum? Masya Allah. Tenang, Pi. Saking semangatnya ini. Buat ente mana, Pi? Iya, ente. Nah, iya, ente minum juga kesian. Aduh. Oke nih, untuk pertanyaan terakhir. Ya, buat Didi. Didi, coba Di. Selama 1 tahun Syiar Dalam Gelap ini, ada nggak sih kisah yang menarik? Iya. Atau kejadian-kejadian yang memang sulit untuk dilakukan, dilupakan gitu loh. Masya Allah. Dalam ente tergabung di Syiar Dalam Gelap ini. Alhamdulillah semua proses liputan itu menarik, Mas. Menarik ya. Cuman memang ada baru-baru ini yang sangat menarik. Sangat menarik. Itu? Menarik sekali berarti. Jadi ketika Pak Ustadz di Malaysia, tim diamanahkan untuk liputan di Depok. Iya. Aneh sempat sebenarnya sih menolak halus gitu, cuman begitu udah dicontohin sama yang sesuatu gitu, jadi aneh nggak bisa nolak. Nah, di situ kan prosesnya harus memimpin tim, terus kemudian ada mediumisasi, ada ngobrol sama jin, makhluk jin. Masya Allah itu pengalaman benar-benar baru yang biasanya cuma aneh ngeliat, terus aneh coba terjun langsung sebagai yang interogasi makhluk,
yang mediumisasi gitu. Padahal kan pada hakikatnya gitu nggak pernah diajarkan mediumisasi Pak Ustadz sendiri. Pak Ustadz kan nggak pernah ngajarin mediumisasi ke saya, ke yang lain gitu. Cuman ya alhamdulillah yang selalu saya ingat itu ketika Pak Ustadz bilang Pak Ustadz itu nggak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk bagaimana cara memakan roti. Tapi bagaimana caranya murid-muridnya itu bisa membuat adonan roti sehingga bisa dinikmati, insya Allah. Itu Iya. insya Allah itu jadi pedoman kita lah, maksudnya kita murid-muridnya dalam semua hal sebenarnya sih. Betul. Termasuk ya mediumisasi, sebenarnya agak grogi juga waktu itu, masya Allah. Iya, dan memang Didi berani melakukan itu karena memang aneh yang suruh. Nah, dan aneh ngelihat memang Didi ini memang sudah memiliki kemampuan lah untuk berdialog dengan makhluk-makhluk gitu. Makanya aneh kasih satu satu kepercayaan lah buat Didi ini. Karena apa? Karena SDG ini harus tetap berjalan. Ada maupun tanpa ada figur aneh gitu, harus tetap berjalan. Seperti itu. Kalau buat Hendra sendiri, ada nggak nih kisah-kisah menarik yang sulit dilupakan selama 1 tahun bersama SDG? Mimpi gitu bang. Mimpi? Kayaknya udah perjalanan ke Surabaya. Off the record itu. itu mimpi apa ya itu? Aneh nggak ikut waktu itu. Iya, nggak ikut. Cuma dengar ceritanya sih. Iya, benar. Masya Allah. Pengalaman yang sebenarnya banyak pengalaman yang menarik. Salah satunya mungkin ketika waktu itu kita mau upload tayangan. Itu waktu itu saya main itu jam 12 jam 11. 11 siang apa malam? 11 siang. 11 siang. Tayangan untuk nanti malam. Oke. Gitu. Pas ngendo itu saya tinggal tidur, Pak. Saat ngendo itu. Ternyata kebablasan tuh tidur itu. Tidurnya kebablasan. Renderan selesai, itu saya bablas tidur. Anda masih tidur? Itu saya mimpi, Bang. Mimpi? Iya. Apa itu mimpi? Enggak, bangun, ngupload itu. Apa masuk dalam mimpi saya? Itu beneran tuh? Nah, itu saya mau tanya juga, itu apa cuma bunga tidur, apa emang ada sesuatu? Ada trik. Ada trik. Ini sebenarnya ada sanggotan sama TJO kemarin tuh yang Anda tanyain. Iya. Masalah masuk dalam mimpi. Iya. Waktu itu gimana kejadian? WA Pak Ustadz. Bang Sadi kan nama Pak Ustadz. Terus WA ke Ane, coba hubungin Hendra. Ane telepon berkali-kali bilang, wah kayaknya tidur Pak Ustadz. Oh, dia nggak angkat ya? Iya, nggak angkat. Terus? Akhirnya tiba-tiba ya itu kejadian. Sangat berkesan bener Pak. Iya. Jadi kadang-kadang ilmu gitu ada manfaatnya juga. Telepon nggak berguna itu. Telepon nggak berguna. Cuma pada waktu itu kita kalut bener sih, Indra. Apa di Bandung ya? Dia ngambil kaos kalau nggak salah. Oh iya, ini di Bandung gitu. Terus Ane ngomong ke Sadi, waktu itu Sadi satu mobil lah sama Ane. Coba hubungin terus, Hendra, nggak ada kabar. Terus Ane bilang, wah Hendra tidur nih, bentar lah dibangunin dulu. Ane ngomong gitu ke Sadi. Tapi benar-benar masuk alam mimpi itu. Bener, Masya Allah. Itu kaget saya langsung ngupload. Itu Hendra udah selesai 1 jam lebih lah. Wah iya, emang kita kalut waktu itu sore kok belum ada kabar. Ditelepon nggak diangkat semua, kita kalut itu. Penonton udah nunggu ya? Iya, penonton juga udah nunggu. Tapi ya alhamdulillah. Itu salah satunya. Terbangun juga itu akhirnya. Tapi bener itu ya Pak Ustadz? Hah? Pak Ustadz masuk ke dalam. Wah itu mah apa namanya, cuman kebetulan aja Allah nolong. Alhamdulillah. Iya. Kalau Pak Agus sendiri ada nggak sih kejadian-kejadian menarik nih selama bersama kita ini? Kejadian yang pertama yang menarik itu Pak, yang waktu di Galunggung aja Pak. Galunggung ya? Wah, Masya itu saya dari pagi. Saya nungguin. Perjuangan. Saking pengen ketemu dengan ya. Pak Ustadz. Dan yang keduanya waktu perjalanan ke Jogja. Masya Allah. Oh iya, perjalanan ke Jogja ya. Jogja. Alhamdulillah. Terus saya tiga orang kurang tidur. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pikir gini, saya cerita. Jangan
saya bilang gini, perjuangan Rasulullah begitu berat, saya bahkan gak bakal sanggup ngikutin perjalanan Pak Ustadz aja. Masya Allah. Aduh, ngobrol gitu ya, gitu. Waduh, saya bilang gitu, saya baru ngikutin perjalanan Pak Ustadz aja, udah Masya Allah saya bilang, gitu kan. Alhamdulillah, alhamdulillah, ada hikmah. Amin, amin. Oke, sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah keseruan kita semua dari kita perjalanan SDG yang alhamdulillah telah genap berusia 1 tahun ini. Mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang kita tetap istiqomah, kita tetap komitmen untuk memberikan tayangan-tayangan yang bisa memberikan satu warna lain gitu loh, dalam rangka memperkuat iman kita, memperkuat ilmu kita, dan pada akhirnya akan mempercantik amal ibadah kita. Mudah-mudahan tayangan-tayangan kedepannya SDG ini tetap memberikan edukasi, tetap membawa manfaat, dan tetap selalu mensyiarkan kebaikan ke pelosok negeri. Amin. Ya. Baiklah sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah akhir dari talkshow kita pada kesempatan kali ini. Ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala support yang diberikan kepada kami, terutama dalam kegiatan-kegiatan kami Syiar Dalam Gelap, baik berupa material maupun imaterial, baik support doa, motivasi, dan lain sebagainya. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan berikanlah warna yang indah dalam kehidupan ini, dan terangi sudut-sudut kegelapan dengan syiar yang penuh dengan kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Makasih, Indra. Peluk lagi. Aduh, lama minta dipeluk Bagus. Makasih banyak, Bagus. Alhamdulillah, Rasulullah. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.